Ya, hari ini adalah hari Sabtu. Kita mau riding ke salah satu tempat camping yang ada di daerah Bojongkoneng, masih di daerah Bogor, sekitaran Sentul. Hari ini gue ditemanin sama teman-teman pasukan Jarang Jajan, ada Angki, Berry, dan Tono. Dia ini yang nantinya akan membawa Vespa-nya Diki, karena Diki hari ini nggak bisa ikut riding bareng kita. Hari ini kita mau jemput motornya Diki dulu di rumah. Kita akan tukar motor dulu. Gas. Dwiki adalah salah satu teman kita yang pada touring kali ini nggak bisa ikut gabung karena ada tugas dan tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Cuma apa boleh buat, Dwiki harus tetap bekerja untuk masa depannya. Nah, ini kita udah full tim, tapi sayangnya Diki harus menjalankan kewajibannya bekerja, jadi dia nggak bisa ikut riding bareng kita dengan terpaksa. Tapi motornya tetap ikut. Jadi jiwa dan raganya di rumah, tapi motornya ikut terus. Kita tes. Dan perjalanan gue mulai. Dengan berat hati perjalanan ini tanpa sahabat gue, Dwiki. Gue melakukan perjalanan ini hanya dengan 4 sahabat, Tono, Berry, dan Angki. Nah, dalam perjalanan ini, gue memberi kepercayaan ke Angki untuk menjadi route captain yang akan membawa kita ke tujuan. Karena sebelumnya gue udah isi bahan bakar dalam keadaan full, maka mereka harus juga melakukan hal yang sama, agar tidak terjadi kehabisan bensin di jalan. Dan jangan lupa, agar kendaraan kalian tetap ramah lingkungan, kalian harus pintar memilih bahan bakar yang ramah lingkungan. Pakai Pertamax. Yuhu, iklan dulu. Lu selaku route captain nih, ngambil jalur mana nih? Jalur Jalan Raya Bogor terus ke Bogor Kota, lewat Bukit. Orang biasanya kan lewat Bukit Pelangi gitu ke Bogor Kota. Oh, berarti lu milih jalur Bogor Kota? Ya. Oke. Berapa berarti jalannya ya? Ya, apal-apalan lah. Oke. Lurus doang kok. Siap. Tetap hati-hati ya. Pakai masker. Oke, persiapan dirasa sudah cukup, kita lanjut gas. Semoga perjalanan kita tidak ada kendala dan tempat yang akan kita kunjungi sesuai ekspektasi kita. Amin. Oh iya, tujuan perjalanan kita kali ini adalah ke salah satu lokasi tempat camping yang ada di sekitaran Megamendung. Dari Jakarta, kita memulai perjalanan pada pukul 5 sore. Kita memilih jalur Jalan Raya Bogor, dan perjalanan memakan waktu kurang lebih 2 jam 30 menit dengan waktu istirahat. Dan kemungkinan kita akan sampai di lokasi pada malam hari. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kita beristirahat dulu nih, supaya tetap fokus dan prima. Setelah perut terisi, kita gas lagi. Oh iya, mengenai jalur menuju lokasi tempat camping, kalian bisa memilih rute Megamendung. Dari informasi yang gue dapat, jalur menuju lokasi tempat camping ini bisa dilalui oleh 2 jalur. Cuma jalur yang bersahabat, ya jalur dari arah Megamendung. Patokan ya, setelah kalian melalui Sate Kaidir 2 Megamendung, gak jauh kalian belok kiri masuk ke dalam gang. Ikutin jalan aja sampai nemu pertigaan. Dan pada saat menemu pertigaan, kalian ambil jalur ke kiri. Ikutin jalan lagi sampai kalian menemukan plang yang bertuliskan File Moon Camp. Alhamdulillah, setelah sempat ragu dan jalurnya salah atau benar, kita tidak kesasar. Kita tiba pada pukul 9 malam.
kedatangan kita langsung disambut oleh petugas di sana. Dan kita diarahkan untuk memarkirkan kendaraan kita di tempat yang aman dan nyaman. Kita sempatkan untuk mengobrol dengan petugas di sana, tujuannya untuk lebih akrab dan mengenal lokasi tersebut. Kebetulan, kita langsung disambut oleh Om Failmun selaku pemilik lokasi tempat camping ini. Jadi, tempat camping ini adalah sekaligus nama beliau. Sehabis kita asik ngobrol dengan disuguhkan jahe hangat, kita langsung menuju tenda beristirahat sejenak. Nah, kita ini udah di dalam tenda. Tadi pas kita datang, kita langsung disambut sama Om Failmun. Kita ngobrol-ngobrol sebentar sambil ngopi dan minum jahe. Sekarang kita sudah ada di dalam tenda. Bisa dibilang ini tuh apa ya? Seperti hotel. Cuman nggak terlalu kaku ya. Kesan alamnya tuh dapat banget sih. Dan di sini fasilitas tendanya juga cukup bagus. Kita dikasih kasur dan spray dan juga bantal. Ini kapasitas yang kita pakai ini 4. Cuman kalau teman-teman bawa 5 orang atau 7 orang sih bisa. Jadi tidurnya di tengah. Nah, berapa biaya per tenda untuk di sini? Biaya per tendanya itu satu tenda 650.000, bisa diisi maksimal 8 atau 7. Semakin sedikit orangnya semakin nyaman, cuman biaya yang harus dikeluarkan itu yang jelas mahal. Cuman semakin banyak lebih murah, tapi kenyamanannya agak berkurang karena kalian harus tidur berdempet-dempetan dengan barang-barang bawaan kalian. View-nya cukup menarik. Parah sih, ini ngejual banget. Nih, ada di sana view-nya. Itu kota Bogor. Nggak ada dihalangin oleh pohon satu pun. Bener-bener plong, lihat. Nanti pagi kita akan mereview tempat ini. Mudah-mudahan cuacanya cerah, dapat sunrise. Udah gitu kita syukur-syukur di atas awan. Mudah-mudahan. Sekarang waktu pukul 2:30. Kebetulan kita mau nge-review sih perjalanan tadi dari Jakarta ke tempat ini. Cuman route captain-nya sudah kecapean. Jadi kita terpaksa untuk beristirahat dulu. Karena nanti pagi kita akan melakukan reading lagi untuk melakukan kegiatan kita, yaitu bekerja, berbisnis, dan lain-lain. Oke, sampai ketemu besok. Halo, selamat siang. Selamat siang teman-teman, selamat siang rekan-rekan. Udah memasuki waktu mereview perjalanan dari Jakarta dan tempat di sini, tempat camping di sini. Nah, kita flashback ke belakang. Kita tarik
tarik mundur ke belakang perjalanan dari Jakarta memakan waktu. Oh ya, sebelumnya gue mau kenalin. Jadi di riding kali ini, di kegiatan camping kali ini namanya Angki, Mahardika Angki. Nanti Instagramnya di sini. Doi ini anak skate, CB, dan sekarang dia lagi menekuni hobi Vespa. Kebetulan dia menjadi route captain di perjalanan hari ini, dan belakang gua Berry Medun, saya Hewer. Nah, jadi ini dia sudah melalang melintang, pengalaman udah banyak tentang Vespa. Jadi kita jalan kemana-mana, kalau ada Berry aman, dia bisa ngerti mesin. Kalau gua masih baru ngerti mesin, nanti masih bawah gua. Jadi kita review dulu nih, Ki. Lu selaku route captain buat menuju ke lokasi ini yang ada di daerah Cisadane ya? Apa sih? Megamendung, Megamendung. Bojong Koneng. Bojong Koneng yang ada di Jalan Prabowo ini. Lu memilih jalur mana, Boy, buat ke arah sini? Gua kalau dari arah Jakarta ya mending Bogor kota. Lihat Bogor kota. Iya, Bogor kota ya, karena jalanan enak. Jalan enak, terus waktunya lebih perjalanan lebih panjang ya, jadi nikmatin Bisa nikmatin. ridingnya ya. Oke. Itu kalau naik motor. Iya. Naik motor berarti dari Jakarta, Jalan Raya Bogor, Cisarua, arah Megamendung. Masuk Megamendung. Nanti kita kasih tahu jalurnya, atau enggak gini deh, gampang. Buka Google Maps saja. Ketik file moon. Moonnya bukan bulan tapi moon biasa, MON. Filemun. Filemun. File moon camp. Itu pasti ada di Google Maps. Tinggal kalian klik. Terus kendaraan yang kita gunain itu apa aja tadi? Kita pakai Vespa Ah, 2 tak 3 jenisnya apa tuh biasanya? PX 150 PX series sama sama satu Vespa Matic Tin. Sprint. Lu gimana tuh memimpin perjalanan tuh? Kendalanya gimana tuh? Ya, Ada yang kurang kompak atau gimana? Ya agak susah sih ya Kalau anak-anaknya Vespa, ya. gimana? Itu ada yang bandel, pengennya ngebut-kebutan. Oh, iya, Ya kan maksudnya gue pemimpin kan gue pengen jalan di depan aja nih, jangan ada yang ngedaluin. Oh gitu. Oh. Gue bilang satu arah satu jalur pada kiri kanan. Aduh susah emang. Ritme. Gue sebagai route captain kan ya, Mm-mm. Vespa gue agak kenceng nih ya. Yang belakang jadi suka agak ketinggalan tuh. Oh iya. Vespa merah itu lama tuh Vespanya. Vespa merah. Iya, standaran Vespa merah. Oh, iya Merah sih, tuh. yang merah tuh yang iya benar. Nah, perjalanan udah. Jadi gua luruskan lagi. Kita dari Jakarta start ke daerah Bogor ini, tepatnya di Megamendung. Tepatnya di atas Megamendung. Itu memakan waktu perjalanan naik motor ya, Vespa. Itu normal, gua nggak ngebut. Kira-kira estimasinya itu ya 2,5 jam lah dari Jakarta. Itu 2,5 jam itu udah sama macet ya, 3 jam lah paling, 3,5 jam udah sama macet. Start kita padahal jam 4 sore. Jam 4. Terus 4 sore. Oh, iya. buat teman-teman jangan pernah nyepelein, jadi siapkan kendaraan teman-teman Matang-matang ya, kendaraannya agar sehat-sehat. lebih prima, dicek biar nggak ada kendala. biar nggak ada kendala, dicek oli sampingnya, oli Kalau bawa oliannya, Vespa, servis kalau bawa Vespa. Pokoknya kendaraan harus sehat dan prima. Karena apa? Jalur dari Jakarta kalau masih di Bogor kota dan Megamendung kota itu masih aman. Cuman kalau udah memasuki daerah area ring 1 File Moon itu radius 1 km, itu jalur udah bebatuan dan tanah licin. Jadi tapi bukan berarti motor-motor lain di luar Vespa itu nggak bisa, seperti Beat Sodako, Beat Ember, Matic dan lain-lain tuh masih bisa, karena Vespa aja bisa, masa kalian nggak bisa? Tapi bisa memang, kendaraan apapun bisa sampai sini. Begitupun juga mobil pun bisa sampai sini, nggak harus 4-wheel drive. Mobil-mobil biasa, sedan pun bisa, cuman ingat hati-hati aja, jadi jangan terlalu ngebut. agak licin. Ya agak licin. View-nya malam top ya. Malam top ya. Kota Bandung. Kota Bandung. Kota Bogor kelihatan semua. Kota Bogor kelihatan. Paginya Ber, menurut lu gimana Ber kalau paginya view-nya? Kalau yang beruntung bisa lihat gunung tuh, ada tuh di depan.
Kalau nggak ada Itu Gunung Salak. Pemandangan Gagah banget. Gunung Salak gagah banget. Itu keren banget view-nya. Kota Bogor ya, Kota Bogor. Terus juga apa? Hutan pinus juga ada. Lengkap ya. gitu. Tapi fasilitasnya gimana, Bu? Kalau menurut lu? Wah, menurut gue kamar mandinya sih paling the best, kayak nyaman banget sih, itu mendingan tidur di kamar mandi gak ngapa kali. Anjay, enggak juga, Bos. Anjir, bisa all you can eat di situ. Oh, seperti itu. Kamar mandinya itu standar wanita manja. Bersih, Ada mau jongkok, mau duduk bisa. Dua di antaranya itu ada sabun dan samponya. Jadi kayak hotel gitu. Disediain sabun dan sampo. Nyaman, bersih. Musola juga ada, bersih. Lalu Anda bisa menyeduh kopi bilang nih khas. makannya Dulu. Anda bisa menyeduh kopi, jahe, teh, susu hangat. disediain Di sini disediain yang prasmanan. ya modelnya kayak prasmanan gitu, cuman ada biayanya, nggak gratis cuy. Tempat yang ditawarkan di sini tuh ada tempat camping, bukan lahan camping ya. Jadi tempat camping yang gue maksud itu tendanya udah disediakan dari pihak pengelola. Kurang lebih ada 7 tempat camping di sini yang sudah disediakan. Jadi kalian nggak perlu repot-repot bawa tenda, karena dan kalian nggak perlu bawa matras, nggak perlu bawa bantal, karena di sini sudah disediakan tempat tidur seperti matras, mungkin ketebalannya itu 10 cm. Dan kalaupun kalian pengen minta selimut pun juga dikasih, cuman nggak tahu ya itu kena charge atau enggak. Terus kapasitas tenda masing-masing bisa melebihi di atas 5 orang, maksimal itu 8 orang. Tendanya juga bagus nih, alhamdulillah. Hujan kita nggak rembes semalaman, kita dihajar hujan, datang hujan terus sampai sekarang juga hujan, cuman alhamdulillah kita jam 7 pagi masih bisa melihat keindahan alam di tempat ini. Untuk fasilitas di dalam tendanya tuh yang gua tak lengkap lah, cukup lengkap tuh dalam artian ada listrik, jadi ada colokan, cuman jangan lupa bawa teh. Jadi Anda bisa ngecas untuk rame-rame. Jadi terus juga ada lampu, ini ada lampu apa, kayak lampu-lampu ya ala-ala glamping camp gitu. Terus juga lampu bohlam 1 buat menerangi lampu ini, LED. Terus bantal ada, terus ada matras dengan ketebalan 10 cm. Lalu tenda ini double layer, jadi jangan takut kalau tendanya bakal bocor, rembes. Tetap ini aman sih. Gue seharian soalnya dihajar nih, sering melakukan kegiatan ini, kasih kalian tahu kalau hujan tuh rembes nggak sih bang di bawah? Nggak, tenang. Jadi tuh di sini di atas tanah dia dikasih kayu-kayu tinggi gitu. Jadi kalau lagi hujan airnya langsung ke bawah, kayu-kayu palet itu, jadi nggak akan rembes. Jadi nggak mungkin ada aliran air di sini. Saran buat gue, kalau kalian mau ke Full Moon Camp ini, lebih baik kalian bawa alat-alat camping kayak alat-alat masak, itu aja bawa, karena kalian nggak akan apa ya, biar sensasi campingnya itu lebih berasa. Bawa kompor aja, kompor portable sama gas 1 buat masak kopi aja. Kalau makan kalian bisa memanfaatkan smartphone kalian, membuka aplikasi Gojek untuk memesan makanan. Makasih, Pak. Jangan lupa Ya. ketika driver sudah konfirmasi untuk mengirim pesanan kalian yakinkan ke mereka kalian akan memberi tips sebesar 20.000 untuk driver Gojek, karena perjalanan dari bawah ke atas lumayan sulit. Nanti kalian juga merasakan lah, kalian yang bisa menilai. Dan jangan kerja 2 kali. Jadi kalian kalau ketika order makanan, tanyakan ke teman-teman kalian yang merokok, mau nitip rokok atau mau nitip apapun, biar Gojeknya langsung yang memberikan. Jadi 1 kali kerja dan nggak order 2 kali. Yang mau kesini lebih baik jalannya siang hari, jangan ketemu malam, karena di sini kalau jalannya ketemu malam kalian akan ragu untuk melanjutkan perjalanan ke tempat ini.
karena tempat ini masih terbilang baru, penunjuk arahnya pun masih terbatas. Kalian ketika jalan nih, meskipun Anda mengikuti Google Maps, kalian pasti bertanya-tanya apakah benar jalannya, pokoknya lebih baik siang hari, supaya apa? Kalau kalian ragu, kalian bisa menanyakan ke orang. Cuman di sini nama aslinya kan File Moon Camp. Warga lokal di sini nggak tahu tuh namanya File Moon Camp. Yang dia tahu Pilemun Camp. Kalau misalkan warga lokalnya juga nggak tahu, kalian langsung tanya ke arah puncak langit, karena posisinya ini sebelum di puncak langit. Dan warga lokal pun pasti sudah mengenal puncak langit itu tempat apa. Jadi tujuannya itu patokannya puncak langit. Dan Google Maps juga sudah jelas mengantarkan kalian ke tempat ini. Nah, itu aja review dari gua tentang tempat ini, File Moon Camp. Semoga itu bisa memberikan referensi tempat camping untuk kalian, dan semoga itu juga sudah cukup informasinya untuk kalian. Dan jika video ini sangat menginspirasi, memberi informasi ke kalian yang cukup, jangan lupa like video ini, komen video ini, subscribe, dan share video ini. Karena saya tidak ingin video ini berhenti di Anda. Tapi jika menurut Anda video ini banyak hal-hal yang negatif dan nggak jelas, ya sudah, nggak perlu di like, nggak perlu di komen, jangan di subscribe. Oke, sekian dari gua, Restu Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.